Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sila subscribe atau langgan video-video terbitan CRTV kami. Terima kasih. Tanda-tanda orang yang ikhlas di dalam beribadah itu adalah anisian lupa. Kenapa? Dengan lupa ibadahnya, dia tidak akan mungkin untuk memungkit-ungkit kembali ibadah yang dia kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atihi wa jazarna an maksiyatihi wa ashhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam masjidnya yang tidak lain adalah lisolati, untuk melaksanakan ibadah sholat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi saksi bahwa kita selama berada di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan bahasan kita pada pertemuan minggu yang lalu, yang mana sebagian daripada hukama mengatakan ada 3 perkara, yang 3 perkara itu boleh menghilangkan kesusahan yang ada di dalam hati. Yang pertama adalah zikrullah ta'ala, berzikir kepada Allah ta'ala. Kemudian yang kedua waliqa'u awliyaihi, bertemu dengan kekasih-kekasih Allah, minal ulama'i, daripada golongan para ulama, wassolihina, dan golongan orang soleh. Kemudian wakalamul hukama, yang ketiga mendengarkan nasihat kebaikan daripada seorang hukama, baik nasihat berkenaan dengan dunia ataupun berkenaan dengan akhirat. Namun dalam kalimat yang sama atau dalam kitab yang sama, seorang ulama yang bernama Abdullah Al-Antaki, beliau mengatakan ada 5, bukan hanya setakat ada 3, tapi ada 5 perkara, yang 5 perkara ini boleh menghilangkan kesusahan yang ada dalam hati kita. Apa saja? Yang pertama, kata beliau, mujalasatus sholihin, duduk dengan golongan orang-orang soleh. Yang kedua adalah waqiraatul Quran, membaca Al-Quran. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam kalimat bahasa Arab itu terkadang ada lafal yang berbeda tetapi maknanya sama, namun mempunyai pengertian yang berbeda. Ada 2 kalimat yang berbeza tetapi mempunyai makna yang sama, namun mempunyai pengertian yang berbeda. Apa ini maksudnya? Begini, saya kasih contoh. Qiraah itu dalam bahasa Arabnya yang membaca. Kalau qiraatul Quran maknanya membaca Al-Quran. Kemudian ada kalimat yang lain itu menggunakan bahasa watilawatul Quran, tilawatul Quran. Tilawatul Quran itu artinya ya sama, membaca Al-Quran. Tetapi ada perbezaan. Perbezaannya apa? Kalau qiraatul Quran menggunakan qiraah itu artinya hanya sekedar membaca sahaja. Jadi hanya sekedar membaca saja. Tapi kalau watilawatul Quran menggunakan kalimat tilawah, itu bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tetapi juga berusaha memahami apa yang dia baca. Maka ini namanya tilawah. Nah ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, yang pertama dan yang kedua pada pertemuan minggu yang lepas sudah Ustaz jelaskan panjang lebar. Yang ketiga yang boleh menjadikan hati kita tenang adalah wa ikhla'ul batin, mengkosongkan batin. Sebagian ulama memberikan keterangan ikhla'ul batin, mengkosongkan batin itu bermakna puasa. Tetapi sebagian para ulama itu menjelaskan
yang dinamakan dengan ikhlaul batin, mengkosongkan batin. Batin itu ya perkara yang ada dalam tubuh kita. Yang dinamakan dengan mengkosongkan batin itu adalah bita'atil qalili minal halali. Fa inna aklal halali ra'sul kulli li'annahu yunawwirul qalba. Yang dinamakan dengan mengkosongkan batin adalah dengan bita'atil qalili minal halali, dengan menyedikitkan makan daripada perkara-perkara yang halal. Jadi menyedikitkan makan daripada perkara-perkara yang halal. Kenapa? Fa inna aklal halali ra'sul kulli. Karena memakan perkara yang halal itu adalah puncak daripada segala sesuatu yang berhubungan dengan tubuh kita. Li'annahu yunawwirul qalba, dan memakan perkara yang halal itu boleh menyinari hati yang ada dalam tubuh kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mensedikitkan makan daripada perkara-perkara yang halal. Perkara yang halal sahaja, perkara yang sudah jelas halalnya saja, dia pun berhati-hati dengan mensedikitkan makan, apalagi perkara yang haram. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perihal tentang makan, Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya beliau mengatakan, beliau menuliskan hadis yang hadis ini sifatnya marfu. Di dalam keterangan beliau, salasu khisalin turisul qaswata fil qalbi. Ada 3 perkara yang 3 perkara ini justru akan menjadikan hati kita keras. Nanti hubungannya dengan makan. Ada 3 perkara yang 3 perkara ini boleh menjadikan hati kita keras. Keras itu bermakna macam mana? Kalau kita mendapati nasihat karena kita melakukan perkara yang salah, kita mendapati nasihat, kita tidak menerima daripada nasihat tersebut. Kalau kita sudah dituntut untuk waktu itu melakukan ibadah, rasanya berat untuk melakukan ibadah, atau kita tunda-tunda dalam melaksanakan ibadah, menandakan hati kita keras. Apa saja 3 perkara yang boleh menjadikan hati kita keras? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kerasnya batu dikatuk mungkin boleh hancur, tapi kalau kerasnya hati ini lebih keras dibandingkan dengan kerasnya batu. Sini sebutnya apa ya? Keras. Betul ya? Keras ya? Keras. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa saja 3 perkara yang boleh menjadikan hati kita keras? Itu yang pertama, kata baginda Nabi, hubbut ta'ami, senang makan. Orang yang senang makan itu boleh menjadikan hatinya keras. Contoh semisal begini para jamaah, ketika bulan Ramadan, perut kita dalam keadaan puasa, kita dalam keadaan puasa Ramadan, atau bukanlah puasa Ramadan saja, puasa lah. Dalam keadaan puasa perut kita kosong, kita ringan untuk melakukan ibadah. Umpamanya sholat berjamaah, puasa banyak, ramai orang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah ketika dalam keadaan puasa. Tetapi ketika dalam keadaan kenyang, maghrib kita berbuka puasa, makan tidak kira-kira, maghrib itu adalah masjid yang paling, ketika bulan Ramadan, sholat maghrib di masjid itu adalah yang paling sepi jamaahnya dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Betul ya? Di masjid ini macam mana? Betul ya? Itu alasannya kenapa? Biasanya jawab, kenyang. Apa? Kenyang dah ini. Adzan Isya sudah dikumandangkan, nanti sahaja. Kenapa kenyang? Terkadang tidak pergi ke masjid, alasannya apa Pak? Cibak po tak pergi masjid, kenyang. Berat ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, yang boleh menjadikan hati kita keras, kata baginda Nabi dalam hadis marfu adalah wahubbun naumi, senang tidur. Orang yang senang tidur itu bukan menjadikan hati, bukan menjadikan badannya sehat, justru menjadikan badannya malas. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam ilmu tasawuf itu ada keterangan begini para jamaah. Iblis itu sangat benci sekali ketika melihat ada orang soleh. Jadi iblis begini, iblis itu sangat senang sekali ketika melihat orang soleh itu tidur. Tetapi sebaliknya, iblis itu akan benci sekali kalau melihat ada orang yang ahli maksiat tidur. Itu sangat benci sekali. Kenapa? Karena
Jadi iblis itu sangat senang sekali kalau melihat ada orang soleh yang dia ini senang tidur. Kenapa? Dengan tidurnya itu orang soleh ini tidak melakukan ibadah. Sementara orang yang ahli maksiat ketika tidur itu iblis benci kepadanya. Kenapa? Dengan tidurnya orang yang ahli maksiat tersebut dia tidak melaksanakan maksiat. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nah sekarang pertanyaannya, kita ini orang soleh apa orang yang ahli maksiat? Kalau kita orang soleh kurangi tidur, tapi kalau kita termasuk golongan orang yang ahlul ma'asi, orang yang senang berbuat maksiat, banyak-banyak minum obat tidur supaya kita tidak berbuat maksiat. Kenapa tidur sehari-hari? Orang jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka ya hati-hati. Kalau seorang istri punya suami yang suaminya senang berbuat maksiat, jadi setiap makan, setiap minum kalau boleh campur obat tidur supaya tidur sepanjang hari. Orang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, yang menjadikan hati kita keras kata baginda Nabi adalah wahubbur rohati, suka bersenang-senang. Bersenang-senang ini ya banyak, contohnya mengadakan party, jalan-jalan kemana, ini suka bersenang-senang. Yang demikian ini bukan menjadikan hati kita tenang, justru menjadikan hati kita keras. Orang jamaah yang dirahmati oleh Allah, boleh-boleh saja kita itu membuat acara party, bersenang-senang pergi kemana silahkan. Tetapi yang demikian ini jangan sampai melupakan zikir kita kepada Allah Ta'ala. Kan kebanyakan macam tuh, kalau mengadakan party atau apalah semisal senang-senang pergi jalan-jalan, biasanya ada ibadah-ibadah tertentu yang dia tinggalkan, tidak umpama dia kerjakan seperti kebiasaannya. Pergi jalan-jalan dengan keluarganya, dengan kanak-kanaknya, akhirnya apa? Meninggalkan ibadah sholat berjamaahnya yang biasa dia kerjakan hari-hari berjamaah. Jangan sampai demikian. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, adapun bahaya-bahaya memakan perkara-perkara yang tidak halal. Perkara yang tidak halal ini ya bermakna perkara haram. Di dalam kitab Ihya al-Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan, man akalal harama, sesiapa yang memakan perkara-perkara yang haram. Perkara yang haram itu begini para jamaah, perkara yang haram itu tidak harus termaktub bahwa benda itu hukumnya haram, itu tidak. Sesuatu perkara yang halal itu boleh berubah hukumnya menjadi haram, itu karena adanya sebab. Tetapi tidak ada perkara yang haram itu berubah menjadi halal. Perhatikan ini, perkara halal itu hukumnya boleh menjadi perkara haram karena adanya sebab. Contohnya apa? Contohnya semisal ini, air minum ini. Siapa sih kalau kita ditanya apa hukumnya minum air mineral, tentu hukumnya halal. Tetapi air mineral ini boleh berubah menjadi hukumnya haram ketika diminum apabila diperoleh daripada jalan yang tidak betul, umpamanya mencuri, maka berubah menjadi hukumnya haram. Tetapi tidak ada perkara yang haram berubah menjadi perkara yang halal, ya tetap hukumnya haram. Meskipun ada perkara-perkara yang haram, dalam keadaan-keadaan tertentu kita boleh untuk memakannya. Contohnya apa? Memakan atau meminumnya. Contohnya apa? Contohnya begini. Kita tahu ya, kalau khamr itu hukumnya haram. Kemudian kita dalam keadaan perjalanan jauh di tengah-tengah padang pasir, haus, tak ada air minum. Lalu kemudian kita jumpa botol air minum, botol khamr semisal. Di dalamnya itu ada khamrnya. Ini kalau tidak diminum mati, tapi kalau diminum hukumnya khamr itu haram. Boleh apa tidak? Boleh, sekedar boleh menyambung nyawa. Jadi kalau satu tetes dia boleh melanjutkan perjalanan, maka satu tetes itulah yang boleh. Dua tetesnya hukumnya haram. Nanti di tempat yang lain macam mana? Ya kita tak tahu, kemungkinan ketika kita melanjutkan perjalanan kita akan menjumpai air minum. Maka ya pada saat itu yang satu tetes itu saja yang boleh. Tetapi tetap tidak boleh merubah perkara haram. Khamr tetap hukumnya haram. Kullu muskirin, setiap perkara yang memabukkan itu hukumnya haram. Apa saja? Setiap perkara yang memabukkan itu hukumnya haram. Tidak harus berupa khamr. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah,
termasuk perkara yang memabukkan. Mabuk ini maknanya apa sih mabuk ini? Mabuk ini, sini apa bahasa mabuk ya? Mabuk ini maknanya adalah orang yang boleh menghilangkan akal sehatnya. Ini mabuk. Itu tidak harus berupa minum. Contohnya apa? Contohnya begini. Mendengarkan musik apa bahasanya? Mendengarkan musik ya. Mendengarkan musik yang dia sampai lupa waktu, sampai tidak ingat apa-apa karena asiknya berjoget umpamanya, maka ini juga hukumnya muskir, mabuk, haram hukumnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, man akalal harama, sesiapa yang memakan perkara yang haram, kata Imam Al-Ghazali, asad jawarihuhu sya'am aba, maka bermaksiatlah seluruh tubuhnya, baik dia sadari ataupun dia tidak menyadarinya. Jadi orang yang memakan perkara yang haram itu semua anggota badannya bermaksiat. Kenapa? Begini para jamaah, tujuan kita makan, tujuan kita minum itu untuk apa? Ya tentu untuk mendapati kekuatan. Kita makan, kita minum untuk mendapati kekuatan. Kalau kita mendapati kekuatan, ketika badan kita lemas, tangan kita tak boleh bergerak, kaki kita tak boleh bergerak, mata kita mungkin berkunang-kunang ataupun tak boleh melihat dengan jelas misal, kemudian kita makan, yang mana makanan itu adalah makanan yang haram, lalu badan kita boleh bergerak, maka setiap gerakan tubuh kita yang dihasilkan daripada makanan yang haram, maka gerak-gerak itu adalah maksiat. Karena apa? Karena geraknya tubuh kita dihasilkan daripada makanan yang haram. Maka hati-hati para jamaah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah memberikan nasihat kepada sahabat Sa'ad, ya Sa'du, atib mat'amaka takun mustajabat da'awati. Wahai Sa'ad, permolekkanlah atau molekkanlah makanmu, maka niscaya mustajabat da'awati, doamu akan terijabahi atau akan dikabulkan oleh Allah. Jadi terkadang kita ini berdoa hari-hari, nampak doa kita tidak ada hasil. Jangan disalahkan doanya. Mungkin tempat atau lisan kita mengeluarkan doa itu, lisan kita ini tercampur dengan perkara yang tidak molek. Satu waktu kita berdoa kepada Allah dengan doa kebaikan, tetapi satu waktu lisan kita digunakan untuk makan minum perkara yang tidak betul, atau kita berucap perkara yang tidak betul, umpama menghibah dan seterusnya. Maka macam mana doa kita didengar oleh Allah kalau lisan kita untuk mengucapkan doa kita gunakan untuk perkara-perkara yang tidak molek? Maka di dalam kitab yang sama, kitab Nasoikul Ibad ini, di akhir-akhir bab itu ada penjelasan begini. Ada tiga orang, yang mana ada tiga golongan. Yang tiga golongan ini, ada tiga golongan, yang mana tiga golongan ini doanya itu didengarkan oleh Allah Ta'ala. Di antara tiga golongan yang doanya didengarkan oleh Allah itu adalah qari'ul Quran, atau orang yang hafal Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang hafal Al-Quran, semisal kita jumpa dengannya, mintalah doa kebaikan kepadanya. Kenapa? Orang yang hafal Al-Quran itu lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam-kalam Allah Ta'ala, membaca Al-Quran. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya yakin kalau orang hafal Al-Quran 30 juzuk, ini hakul yakin saya, kalau ada orang hafal Al-Quran 30 juzuk dengan betulnya, dengan sahihnya, dengan lancarnya, saya yakin, saya boleh bersaksi di hadapan Allah bahwa pasti orang ini adalah orang soleh. Kenapa? Ini dengan catatan hafal ya 30 juzuk. Minimal kurang kesalahannya, hafal betul. Kenapa? Sebab begini para jamaah, itu pernah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, kita tahu ya, Imam Syafi'i yang bernama Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i itu pernah mengadu kepada gurunya. Imam Syafi'i adalah orang yang alim yang kita ikuti mazhabnya sekarang ini. Imam Syafi'i itu ketika usia 9 tahun itu sudah hafal Al-Quran, sudah alim fan ilmu yang lain. Suatu hari Imam Syafi'i ini mengadu kepada gurunya, yang gurunya itu namanya Waqi'. Jadi Imam Syafi'i itu punya guru namanya Waqi'. Imam Syafi'i mengadu perihal tentang apa? Mengenai hafalannya.
Jadi Imam Syafi'i ini merasa bahwa hafalannya ini kurang mudah-mudah tak ingat. Tapi ya jangan dikira tidak ingatnya Imam Syafi'i itu umpama kita, tidak. Nah ini Imam Syafi'i orang yang zaki, orang yang cerdik, cerdas, pandai. Mungkin hafalan tidak ingat hanya satu huruf atau satu kalimat, ia anggap oh hafalanku tak molek. Kalau kita kan tidak, habis sudah hafalannya hilang. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Imam Syafi'i itu mengadu, syakautu ila waqi'i su'ahifzi, aku mengadu kepada guruku yang bernama Waqi' perihal tentang buruknya hafalanku. Tetapi jangan dibayangkan ya, buruknya hafalannya Imam Syafi'i itu umpama buruknya hafalan kita. Jangan kita bayangkan. Fa'arshiduni ila tarkil ma'asi. Lalu Imam Waqi' atau gurunya Imam Syafi'i yang bernama Waqi' ini memberikan nasihat. Fa'arshiduni, guruku yang bernama Waqi' memberikan nasihat kepadaku ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Termasuk maksiat itu ya makan perkara yang tidak molek, minum perkara yang tidak molek, mengucapkan perkara yang syubhat atau perkara yang molek. Wa qala i'lam bi annal ilma nurun, ilmu itu cahaya. Cahaya ilmu itu, wa nurullahi la yuhdalil asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Jadi kalau ada orang alim, orang yang ahli ilmu, hafal Al-Quran, pandai ilmu tafsir, kita kena bersaksi bahwa orang ini betul-betul orang soleh. Kenapa? Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, wa nurullahi la yuhdalil asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi kalau kita punya anak, yang anak kita ini belajar ke pondok, tengah menghafal Al-Quran, tengah belajar ilmu kitabnya, untuk kesuksesan atau kejayaan daripada anak kita, jangan pernah kita berikan sesuatu makanan atau minuman atau uang yang uang itu kita hasilkan daripada perkara yang tidak betul. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah, ini sangat pengaruh sekali, sangat pengaruh sekali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dulu itu Masya Allah, ini tahadus bin nikmah saja. Dulu Ustadz itu ketika mengaji dekat pondok itu ya hampir sekitar 3 atau 4 tahun itu tidak dibagi uang sama ayah saya. Itu tidak dibagi uang. Jadi memang sengaja, apakah ayah itu tidak mampu untuk memberikan biaya kepada saya? Mampu, tapi memang sengaja tidak diberikan uang. Kalaupun diberikan uang itu hanya sekedar saja. Jadi tujuannya itu katanya supaya mandiri. Jadi betul, saya dulu itu Masya Allah, masa mondok itu ya mandiri. Mandiri itu apa ya bahasa sini ya? Berdikari. Mandiri ya, mandiri. Supaya mandiri. Itu Masya Allah, sebab saya mandiri itu akhirnya saya kenal dengan totok guru. Jadi jujur, dulu itu setiap pagi selepas ibadah sholat subuh, di saat pelajar-pelajar yang lain itu mengaji, itu saya tidak mengaji. Tetapi apa? Saya ini khidmah di depan rumah tok guru untuk bersihkan cermin, untuk bersihkan lantai, menyapu dan seterusnya. Tapi ada tujuannya. Tujuannya apa? Supaya dikasih makan pada hari itu. Ya memang tidak ada biaya pada saat itu. Tujuannya supaya diberi makan. Itu hari-hari demikian. Ternyata tok guru ini ya tahu lah. Tok guru ini orang yang tahu. Terkadang tok guru ini dengan mata batinnya, dengan kemarifatannya tahu keadaan pelajar itu, Masya Allah. Akhirnya saya itu dekat dengan tok guru. Ada pelajar kurang lebih 10.500 pelajar. Kita dikenal oleh tok guru itu luar biasa. Banyak tok guru itu tidak mengenal pelajarnya, tapi kalau tok guru mengenal pelajarnya, oh luar biasa. Nah itu salah satu cara saya supaya macam mana tok guru itu boleh mengenal daripada saya atau muridnya. Jangan sampai kita belajar berpuluh-puluh tahun umpamanya, tapi tok guru tak kenal kita. Kecuali kalau pelajarnya 3, pasti tok guru mengenalnya. Ini 10.000 pelajar. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tahadus bin nikmah saja. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian bahaya orang yang memakan perkara yang haram. Oh tadi itu ada satu hadis yang Ustaz belum lanjutkan. Baginda Nabi memberikan nasihat, ya Sa'du atib mat'amak katakun mustajabad da'awati. Wahai Sa'ad, perbaikilah makanmu, maka niscaya Allah akan mendengarkan daripada permintaan atau doamu. Innal abda la yakdziful luqmatal harama. Sesungguhnya seorang hamba yang memakan satu makanan, ini satu suapan makan, fi jaufihi, yang
innal abda la yaqdi fil luqmatal harama, seorang hamba yang memakan satu suapan daripada perkara yang haram. Ini apa? Satu suapan ya. Seorang hamba yang memakan satu suapan. Kalau kita kan sekarang makannya bukan suapan, satu sudu. Seorang hamba yang memakan satu sudu daripada perkara yang haram, bolehlah kita terjemahkan demikian. Ma yutaqabbalu minhu amalan arba'ina yauman, maka Allah tidak akan menerima amalnya selama 40 hari lamanya. Itu satu suapan sahaja. Lalu macam mana kalau kita makan habis satu talam? Berapa suapan yang kita makan? Lalu macam mana bila kita makan satu pinggan, berapa suapan yang kita makan? Setiap suapan atau satu sudu itu Allah tidak menerima ibadah kita selama 40 hari lamanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka para jamaah jangan sombong dengan ibadah yang kita kerjakan seolah-olah Allah pasti terima ibadah kita. Belum tentu. Sudah tugas kita itu tidak mengurus. Banyak tugas kita itu bukan untuk memperhati apakah ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Yang terpenting kita memolekkan dalam ibadah kita. Ya Allah, aku tak kisah ya Allah, apakah ibadahku ini kau terima atau tidak ya Allah, itu urusanmu. Yang terpenting aku berusaha mengerjakan ibadah dengan molek. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada satu keterangan begini, termasuk ibadah yang diterima oleh Allah itu adalah ibadah yang dikerjakan dengan ikhlas. Maka Syekh Nawawi itu pernah mengatakan begini, al-ikhlasu, ini mana Syekh Nawawi itu mengatakan, Allahu Akbar. Dalam kalimatnya begini, Syekh Nawawi itu mengatakan, al-ikhlasu fi kulli ibadatin asasun. Ikhlas pada setiap ibadah itu perkara yang asas. Jadi ikhlas dalam setiap ikhlas dalam setiap ibadah itu adalah perkara yang asas. Kemudian wa amma alamatul ikhlasi an-nisyanu. Sementara tanda-tanda orang yang ikhlas di dalam beramal itu adalah lupa di antaranya. Wa min alamatil ikhlasi an-nisyanu. Termasuk di antara tanda-tanda orang yang ikhlas di dalam beramal itu adalah apabila dia lupa dengan ibadahnya. Perhatikan molek-molek. Ikhlas itu adalah perkara yang asas di dalam ibadah. Sementara tanda-tanda orang yang ikhlas di dalam beribadah itu adalah di antara tanda-tanda orang yang ikhlas di dalam beribadah itu adalah an-nisyanu, lupa. Kenapa? Dengan lupa ibadahnya, dia tidak akan mungkin untuk memungkit-ungkit kembali ibadah yang dia kerjakan. Contohnya ya kita sholat berjamaah, sholat apalah semisal, atau ibadah yang lain. Kemudian kita sudah melupakan ibadah tersebut, maka tidak akan mungkin kita akan membicarakan kemolekan ibadah kita di hadapan orang lain, karena kita sudah lupa dengan ibadah kita. Kenapa? Sebab hancurnya suatu amal ibadah itu apabila kita membincangkan ibadah kita dengan cara ujub atau dengan cara sombong, merasa dirinya lebih hebat. Itu habis pahala ibadah kita. Boleh difaham ya kalimat saya ya? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka ada seorang jamaah itu begini, Ustadz sampaikan wa min alamatil ikhlasi an-nisyanu. Termasuk tanda-tanda ikhlas itu adalah lupa. Iya. Kenapa? Begini Ustadz, maka tidak heran Ustadz kalau kami setiap mengaji, malam ini kami mengaji, esok kita mengaji lagi, tapi kita sudah lupa apa yang disampaikan malam kemarin. Maknanya macam mana? Maknanya itu menandakan saya ikhlas Ustadz katanya. Bukan macam itu. Boleh ya kalimat saya. Jadi kalau semisal kita mengaji, tadi kan termasuk tanda-tanda orang yang ikhlas adalah apabila dia lupa dengan ibadahnya. Nah, kita kan sering ya, sekarang mengaji semisal, sekarang kita mengaji, esok kita ditanya, Pak Cik, kemarin mengaji iya? Kemarin apa Pak Cik yang didapat, atau ilmu apa yang didapat? Oh Pak Cik lupa. Bangga. Kenapa? Sebab dengan lupa itu berarti menandakan saya ikhlas. Bukan macam itu. Ini salah. Nah, ini. Maka ada kalimat begini, afatul ilmi an-nisyanu. Jadi bukan pada ilmu, itu pada urusan ibadah. Afatul ilmi an-nisyanu.
musibahnya ilmu, perhatikan ini, musibahnya ilmu itu adalah lupa. Belajar bertahun-tahun, sudah tamat belajar, selesai belajar daripada pondok tersebut, lalu tidak ingat ilmu yang dia dapat. Nah, ini berarti apa bahaya ataupun musibah. Jadi musibahnya ilmu itu adalah lupa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tapi sekarang kan kita senang, kalau lupa ya mudah. Ustadz kenapa? Wah, ada videonya, mudah diputar balik. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keempat, yang boleh menjadikan hati kita tenang ketika hati kita penuh dengan kesusahan, pikiran kita serabut dan seterusnya. Apa obat daripada semuanya itu? Yang keempat adalah waqiyamul lail. Waqiyamul lail, bangun di waktu malam. Bangun di waktu malam untuk apa? Ya tentu untuk lil ibadah, untuk melakukan ibadah. Bukan hanya setakat bangun di waktu malam pergi tandas selalu tidur balik. Bukan macam itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, seringkali kita mendengar istilah qiyamul lail. Apa sih yang dinamakan dengan qiyamul lail? Qiyamul lail adalah bangun di waktu malam untuk melakukan ibadah. Apapun itu bentuknya ibadah, ketika kita kerjakan di waktu malam selepas kita tidur, itu dinamakan dengan qiyamul lail. Tidak harus berupa sholat tahajud. Tidak harus berupa sholat tahajud. Sholat tahajud itu pasti dinamakan dengan qiyamul lail, tetapi tidak harus berupa sholat tahajud. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita pukul 1, pukul 2 terbangun daripada tidur, pergi tandas, ambil air wudhu. Selepas ambil air wudhu, lalu kemudian kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran kita di waktu tersebut dinamakan dengan qiyamul lail. Tidak harus berupa sholat. Dari mana keterangan ini didapat? Baca di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang melakukan ibadah qiyamul lail itu ya, apa hukumnya qiyamul lail? Qiyamul lail itu ya hukumnya sunnah. Sunnah yang sunnah sangat dianjurkan. Kenapa? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebab qiyamul lail ini adalah suatu ibadah yang menjadi kebiasaan dikerjakan oleh orang-orang soleh sebelum kita. Jadi dulu orang-orang soleh sebelum kita, qiyamul lail itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi adat, umpama ibadah-ibadah biasa. Maka kalau zaman sekarang ada orang yang mengaku dirinya orang soleh, mengaku dirinya orang yang ahli ilmu umpamanya, tapi kalau malam tidak pernah melakukan qiyamul lail, maka ini perlu dipertanyakan, betul kata orang ini ahli ilmu atau orang soleh. Kenapa? Begini para jamaah, satu-satunya ibadah yang membedakan antara orang munafik dan orang soleh itu hanya ibadah qiyamul lail. Satu-satunya ibadah. Orang munafik itu siapa? Orang munafik itu orang yang mengerti hukum-hukum Allah tetapi tidak mengerjakannya. Itu dinamakan orang munafik. Banyak orang munafik yang melakukan sholat, orang soleh melakukan sholat fardu, orang munafik pun masih banyak yang melakukan sholat fardu. Orang soleh melakukan puasa Ramadan, orang munafik pun juga ramai yang melakukan puasa Ramadan. Tetapi kalau ibadah qiyamul lail, jangankan orang munafik, orang soleh sahaja itu banyak yang tidak mampu untuk melakukan ibadah qiyamul lail, apalagi orang munafik. Maka kalau ada orang yang istiqomah melakukan ibadah malam, dah dipastikan insya Allah orang ini pasti orang soleh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, laksanakan qiyamul lail. Ustadz, saya ini tidak tidur. Sudah pukul 1, pukul 2 saya tidak tidur. Bukankah Bukankah saya tidak boleh melaksanakan sholat tahajud? Betul. Terus macam mana kita masih boleh melakukan sholat-sholat yang lain? Umpamanya apa? Umpamanya sholat hajat. Umpamanya sholat apa? Taubat. Umpamanya sholat apa? Sholat tasbih. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi sholat-sholat atau qiyamul lail tadi itu boleh menjadikan hati kita tenang. Kalau semisal kita tak boleh tidur pukul 1, pukul 2, jangan khawatir kita supaya cepat tidur. Macam mana? Ambil air wudhu, sholat, baru 2 rakaat insya Allah sudah mengantuk mata kita. Sudah mengantuk mata kita nih.
Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan kemudian kita tengok movie malah justru sampai pagi tak boleh tidur, baca Al-Quran, atau kita sholat malam. Baru satu muka mata kita sudah mengantuk, baru 1-2 rakaat terkadang belum sampai salam saja kita sudah mengantuk macam itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada satu sholat ini hukumnya sunnah dan sangat-sangat ditekankan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa kita kerjakan. Sholat apa itu? Tidak lain adalah berupa sholat tasbih. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwa asyru khisalin idza anta fa'alta dzalika ghafarallahu laka dzambaka awwaluhu wa akhirahu qadimahu wa hadisahu khuta'ahu wa amdahu syahirahu wa kabirahu sirrahu wa alaniyatu. Ada 10 perkara yang mana 10 perkara ini oleh Allah akan dimaafkan apabila engkau melakukan satu perkara ini. Ada 10 perkara, yang 10 perkara ini apabila engkau melakukan satu perkara, maka Allah akan mengampuni yang 10 perkara ini. Apa 10 perkara itu? Yang pertama adalah dzambaka, dosamu, awalahu wa akhirahu, dosamu yang engkau kerjakan dulu-dulu dan dosamu yang engkau kerjakan pada saat itu. Kemudian yang kedua, 2 ya berarti ya. Yang pertama adalah dosamu yang kau kerjakan dulu-dulu dengan dosamu yang engkau kerjakan baru-baru, berarti kan 2. Kemudian yang ketiga dan yang keempat adalah qadimahu wa hadisahu. Qadimahu wa hadisahu ini maknanya adalah, jadi begini ini. Ustaz ulangi. Kemudian yang ketiga dan yang keempat adalah qadimahu wa hadisahu. Kesalahan-kesalahanmu yang pernah kau buat dulu-dulu, qadim dulu-dulu, dengan hadisahu, dengan kesalahan-kesalahan yang baru engkau perbuat, hadisahu baru-baru. Jadi yang pertama kan dosa yang dulu-dulu dengan dosa yang baru-baru. Kemudian yang kedua, kesalahan yang lama-lama dengan kesalahan yang baru-baru. Berarti berapa? 4. Kemudian yang kelima dan yang keenam adalah khata'ahu wa amdahu. Dosa yang engkau atau kesalahan yang engkau kerjakan dengan sengaja atau engkau kerjakan dengan cara tidak sengaja. Berarti berapa? 6. Kemudian yang ketujuh dan yang kedelapan adalah shaghirahu wa kabirahu. Dosa-dosa atau kesalahan yang engkau kerjakan dalam bentuk yang kecil atau dosa atau kesalahan yang engkau perbuat dalam bentuk yang besar. Kesalahan yang kecil atau kesalahan yang besar. Berarti berapa? 8. Yang ke-9, yang ke-10 adalah sirrahu wa alaniyahu. Kesalahan yang kau perbuat dengan cara sembunyi-sembunyi atau kesalahan yang kau perbuat dengan cara terang-terangan. 10 perkara ini. Apabila engkau melakukan satu perkara ini, maka Allah akan ma'fu yang ke-10 atau maafkan yang ke-10 perkara tersebut. Apa satu perkara itu? Baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wahiyya sholatut tasbihi. Wahiyya sholatut tasbihi. Apa? Sholat tasbih. Sholat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita macam mana baginda Nabi sampaikan, ini statota antusolliyaha fi kulli yaumin marratan. Bila kalian mampu, maka kerjakan setiap hari sholat tasbih tersebut. Tetapi fa'ilam taf'al, apabila engkau tidak mampu, maka fa fi kulli jum'atin, maka kerjakan pada setiap minggu. Satu minggu satu kali. Kemudian apabila tidak mampu, kata baginda Nabi, fa'ilam taf'al, satu minggu pun kau tak boleh mengerjakan satu kali, maka fa fi kulli syahrin, maka setiap satu bulan itu adalah marrotan, satu kali. Tiap hari tak boleh, satu minggu sekali. Satu minggu sekali tak boleh, satu bulan sekali.
Kalau 1 bulan sekali tak boleh, macam mana? Fa fi kulli sanatin fa illam taf'al fa fi kulli sanatin maratan. Apabila tiap bulan tak boleh 1 kali, maka kerjakan tiap 1 tahun sekali. Apabila fa'ilam taf'al 1 tahun sekali pun juga tidak boleh, macam mana? Maka fa fi umrika maratan. Dalam 1 umur kamu cukup mengerjakan 1 kali. Jangan sampai kita tidak pernah mengerjakannya. Apabila kita kerjakan, subhanallah tabarakallah, tadi diterangkan 10 perkara yang tadi disebutkan, Allah akan berikan pengampunan. Subhanallah. Jom kita kalau boleh para jamaah, kalau boleh ya kerjakan tiap-tiap hari. Tapi rasanya berat ya kalau tiap-tiap hari ya 1 minggu sekali. Berat juga ya 1 bulan sekali. Insya Allah tak berat lah kalau 1 bulan sekali. 1 tahun sekali, 1 tahun sekali itu nampaknya malas, bukan berat, malas, beda ya. Berat dengan malas itu beza. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sholat dinamakan dengan sholat tasbih karena memang bacaan dalam sholat kita itu banyak-banyak membaca tasbih. Kalau kita hitung itu sebanyak 300 kali bacaan tasbih. Setiap gerakan sholat kita baca tasbih sebanyak 10 kali. Kecuali ketika kita qiyam atau berdiri, maka kita membaca sebanyak 15 kali. Nanti dihitung. Setiap gerakan sholat kita membaca 10 kali. Kecuali ketika qiyam, berdiri, selepas membaca suratul Fatihah, atau kita selepas membaca surat baru kita membaca tasbih. Tasbihnya boleh selepas membaca Fatihah atau selepas membaca surat, terserah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, baca 15 kali. Bacaan tasbihnya macam mana? Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah kalau 4 rakaat itu insyaallah mungkin antara 15 sampai 20 menit. Panjang ya. Panjang, karena bacaan tasbihnya panjang. Ustaz, ada yang lebih singkat tak Ustaz bacaan tasbihnya? Supaya daripada 15 menit boleh kita singkat menjadi 10 menit sahaja sholatnya. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang lebih pendek lagi Ustaz, supaya cukup menjadi tidak 10 menit, 8 menit. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Lebih pendek lagi Ustaz, supaya sholatnya cukup 5 menit sahaja. Subhanallah walhamdulillah. Lebih pendek lagi Ustaz, 3 menit selesai sholat tasbihnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini sholat ditawar. Apa sholat ditawar? Ya tidak mengapa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena begini para jamaah, setiap ibadah, kullu ibadatin, setiap ibadah yu'malu bil ilmi, setiap ibadah yang dikerjakan dengan ilmu itu akan mudah. Maknanya macam mana? Begini, sholat tasbih itu kan ya berat, panjang lah. Kita berdiri juga berat, sementara kaki kita dalam keadaan mungkin kurang sehat. Maka tak payah kita baca tasbih yang panjang-panjang. Cukup tasbih yang pendek saja, menyesuaikan kondisi atau keadaan kita. Kita tahu ilmunya. Akhirnya apa? Ibadah tidak terasa berat. Terkadang kita itu berat dalam melaksanakan ibadah karena kita sendirilah yang memberat-beratkannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada satu cerita, ini betul nyata. Ada seorang jamaah itu yang asalnya itu aktif sholat berjamaah 5 waktu. Tapi akhir-akhir itu kalau setiap sholat maghrib, isya, subuh itu tidak nampak di masjid. Lalu saya pun datang. Kenapa Pak C sekarang ini tak pernah lagi nampak sholat maghrib, isya, subuh dekat masjid? Itu apa jawabnya? Ustadz, saya datang ke masjid hanya sholat zuhur dengan sholat asar. Kenapa? Sebab kalau sholat maghrib, isya dan subuh, orang yang jadi imam itu bacanya panjang. Pak C ini dah tua doh, tak boleh berdiri lama-lama, takut jatuh lalu mampus katanya. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita jadi imam umpamanya, maka tengoklah orang yang ada di belakang kita macam mana. Kalau banyak orang tua-tuanya, tak perlu kita baca surat-surat yang panjang, menyesuaikan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, yang kelima, yang boleh menjadikan hati kita tenang adalah watadarru'u 'inda shabahi. Apa maknanya watadarru'u 'inda shabahi? Bermunajat, merendahkan diri kita kepada Allah pada akhir subuh atau pada akhir malam. Ya ketika dekat-dekat subuh.
kita bermunajat. Jadi sambil kita menunggu ibadah sholat subuh sebelum azan, kita sudah duduk zikir, umpamanya sholat, zikir, baca Al-Quran umpamanya. Subhanallah tabarakallah. Kenapa? Sebab ada satu keterangan, li'annahu waktu tajliyati wa nuzulur rahmati. Karena tadarruk munajat kita pada waktu akhir daripada malam tersebut. Akhir daripada malam itu ya malam, kemudian pagi sebelum subuh. Nah, di antara waktu itu malam sebelum subuh kita tadarruk kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Kenapa? Li'annahu waktu tajliyati wa nuzulur rahmani. Karena pada masa waktu itu adalah waktu tajliyati, waktu di mana hati kita dalam keadaan terang. Jadi subuh itu waktu kita dalam keadaan terang atau dalam keadaan tenang, dan pada waktu tersebut wa nuzulur rahmati, waktu di mana Allah menurunkan rahmat. Rahmat itu apa? Belas kasihan Allah kepada hambanya. Kenapa? Sebab semalaman kita dah tidur, hati kita hati dan pikiran kita tidak disibukkan dengan memikirkan urusan-urusan dunia. Pukul 4, pukul 5 kita sudah bangun, maka pikiran kita jangan kita dahului memikirkan perkara-perkara dunia, tetapi kita mencoba untuk mengawali pikiran dan hati kita untuk urusan-urusan akhirat. Tujuannya apa? Supaya pikiran dan hati kita tidak terpenuhi dengan urusan-urusan duniawi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya kita coba. Mungkin pertama, kedua mungkin agak berat, tapi kalau semisal kita sudah istiqomah, kita akan senantiasa rindu, bahkan kita akan menangis kalau kita tak boleh bangun pagi. Tapi kalau sekarang ini kan sebaliknya, kalau bangun pagi justru kita menangis. Kalau bangun pagi malah justru kita menangis. Menangis macam mana? Masih pagi, tidur lagi belum azan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukup. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Qala Anil Hasan Al-Basri, man la adaba lahu la ilma lahu, wa man la sabra lahu la dina lahu, wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Kata Hasan Al-Basri, seseorang yang tidak punya adab kepada Allah ataupun adab kepada makhluk, maka baginya tidak ada ilmu. Dan sesiapa yang tidak sabar, dan sesiapa yang tidak mempunyai kesabaran atas musibah-musibah yang oleh Allah berikan kepadanya, maka dia tidak ada agama terhadap dirinya. Dan sesiapa yang tidak mempunyai sifat wara', menjauhkan diri daripada perkara yang syubhat, terlebih perkara yang haram, maka sungguh dia tidak punya kehormatan di hadapan Allah Ta'ala. InsyaAllah Ustaz sampaikan pada minggu hadapan. InsyaAllah al-afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.